Assalamualaikum Pak Nom. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Nom? Alhamdulillah Pak Saiman. Kamu Sehat nih. lama terjumpa nak makin gemuk di Pak Nom ni ya. Awak nanti doa kawan-kawan Pak Saiman. alhamdulillah. Doa penting Pak Nom ya. Iya insyaallah amin Pak Saiman. Jadi Pak Nom, tampaknya Pak Nom ni akan melakukan coachingnya dengan Pak Azhar ni tak? Betul Pak Saiman. Seperti itu. Jadi kita ni kompetensi apa yang ingin dicapai itu Pak Nom? Jadi dari proses coaching yang akan kami lakukan nanti dengan Pak Azhar, kami ingin mengembangkan kompetensi present kami Pak, ataupun kehadiran penuh kami di dalam proses coaching tadi itu. Jadi mengapa kira Pak Nom ambil apa itu kompetensi itu? Karena saya orangnya gini Pak Saiman, mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar. Jadi kadang-kadang hilang konsentrasi. Gitu. Kadang-kadang hilang konsentrasi. Jadi kalau hilang konsentrasi kan sudah nggak perlu lagi Pak. Fokusnya udah terbagi gitu kan. Jadi saya ingin menemukan bagaimana supaya saya ini bisa berkonsentrasi penuh nantinya. Jadi ini Pak Nom, saya kan akan mengamati di Pak Nom ya. Ya, Jadi bagian mana kita yang ingin untuk saya amati di Pak Nom? Nanti kami mohon pengamatan dari Pak Saiman berkenaan dengan aktivitas kami, ya aktivitas kami ataupun reaksi kami lah terhadap Pak Azhar berkenaan dengan present kami tadi itu. Jadi ini apa Pak Nom ya? Anu sebagai coach itu terhadap ini apa kira yang diharapkan Pak Nom dari observasi melakukan ini? Ya, saya harap nanti dari proses kita berdiskusi ini Pak ya, saya bisa menguatkan diri saya untuk memaksimalkan potensi diri saya sebagai coach. Jadi mana saya bisa mengembangkan seluruh kompetensi coach. Harapannya itu Pak. Jadi seluruh kompetensi coach itu saya bisa maksimalkan diri saya. Harapannya seperti itu. Ini lagi harapan Pak Nom ya nak? Ya betul Pak. Itu bukan harapan kita bersama. Amin, insyaallah Pak. Jadi untuk saya akan berarti Pak Nom silakanlah lakukan coaching dengan Pak Azhar. Nanti silakan untuk Pak Nom. Mungkin saya nanti ada kesibukan sendiri juga nanti kalau bisa perlu nanti saya minta apa lah divideokan nanti. Oh divideokan. Baik Pak, baik Pak. Supaya apa yang harapan Pak Nom saya yang saya amali nanti bisa tercapai. Ya baik Pak. Insyaallah Pak. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pula nanti cut aja. Assalamualaikum Pak Nom. Waalaikumsalam Pak Azhar, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak Nom. Alhamdulillah. Ini Pak Nom. Apa gitu Pak? Kemarin tuh saya nelpon Pak Ano. Ya ada betul tuh. Panggilan jawab tuh ada. Sebetulnya saya nak curhat nih Pak Nom. Ayo Pak, ini curhat. Apa tuh curhat Pak? Ini Pak Nom, sesuai dengan profesi saya sebagai guru nih Pak Nom. Di mana saya ini kan ngajar di SMK Pak Nom. Di SMK itu kan sistem pembelajarannya mainnya 70-30. Gitu. Ya, jadi 70 praktek, 30 ini Pak Nom materi. Jadi kalau kita bisa berasumsi 70 di lapangan, 30 di kelas. Oh gitu. Nah, itulah Pak Nom. Cuman itulah Pak Nom. Namanya pula budak-budak SMK kadang-kadang udah capek waktu dia teriak, poning awak habis suara awak tak diudahkan ya bro. Poning saya Pak Nom. Padahal saya udah buat semuanya. Siapa yang telat saya tampol, siapa yang telat saya denda. Dulu loh. Gimana kira-kira itu Pak Nom? Iya. Jadi intinya Pak Azhar ya, dari diskusi ini apa yang ingin Bapak harapkan
poinnya? Tentunya sebagai guru Pak, kita maunya anak-anak tuh melakukan semua aktivitas proses belajar mengajar, baik materi maupun prakteknya Pak Ano, itu mereka total penuh. Gitu. Saya target saya 30 betul lah Pak Ano. Bisa betul lah mereka 90 ke atas atau 90 lah gitu kan. Dia bisa mengikuti semua proses yang kita lakukan. Nah, saya itu udah bersyukur Pak. Iya. Nah, cuma permasalahannya itu apa memang anak SMK nih dari dulu kita kan udah tahu Pak Nom ya, anak SMK nih degil-degil ya gitu ya. Kalau tambahnya gitu gitu. Jadi itulah Pak Nom. Pentingnya saya di situ. Gimana lah caranya ini gitu. Itulah itu Pak Nom. Langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan apa saja? Ya Pak Nom, di dalam sebelum mulai semester anak, ya, kita di awal masuk itu kita udah buat kesepakatan kelas, aturan kelas, jadi semacam komitmen Pak Nom. Jadi saya sama anak-anak itu buat peraturan, siapa yang tidak mengikuti nilai dikurangi, siapa yang tidak mengikuti kalau udah lebih dari 2 kali hukum fisik, dilepuk. Tapi itulah Bono, kadang-kadang anak-anak nih pada saat lagi moodnya bagus, penuh, kita belum di lapangan udah menunggu. Cuman yang kebanyakannya itu mereka apa namanya itu, ketika mereka malas berteriak pun kita nggak dengar gitu. Oh gitu. Dari apa tadi Pak Dasar ya? Dari sanksi-sanksi dari Bapak berikan tadi, nampaknya ada banyak itu sanksinya itu. Nah, kalau boleh dibilang itu sanksi atau memang sudah kesepakatan? Kesepakatan nampaknya ya kan? Kalau saya Pak Nom, saya sanksi alhamdulillah tidak pernah buat ya. Saya itu dengan anak-anak tuh mainnya kesepakatan. Karena sesuai dengan pendidikan sekarang Pak Nom, kita tidak boleh melakukan sanksi. Ya betul Pak. Tidak boleh. Tapi ketika kita ada sepakat, itu kan tidak masuk ke sanksi lagi atau menghukum lagi Pak. Kita kan hanya berpijak di situ komitmen gitu ya. Nah, di dalam hal seperti itulah makanya saya bingung Pak Nom, apakah saya perlu merubah strategi atau gimana ini? Sebelum merubah strateginya Pak Azhar, penerapan sanksi tadi itu sudah 100%. Untuk penerapan strategi ya iya Pak Nom. Ketika anak itu tidak mengikuti aturan yang kita sepakati ya kan. Apa sanksinya? Misalnya kan kalau di dalam aturan kelas kita buat misalnya 5 menit terlambat. Ya. Kalau kami sepakat tuh, kalau 5 menit terlambat itu kena lepok 1. Lepok 1. Ada diterapkan? Ada. Iya. Cuman yang jadi permasalahannya ketika praktek ke lapangan Pak Nom. Ya kan praktek ke lapangan itu kita kan dari kelas ke tempat praktek ke lapangan, apalagi kebetulan saya kan mengajar pemainnya nih Pak Nom. Jadi ketika akan membawa ke lokasi penerbangan itu mereka jalannya bertele-tele ya, sementara waktu kita kan dibatasi nih. Nah akhirnya itulah kadang-kadang kita udah ada juga itu malah kita udah mau selesai, ada yang sekonyong-konyong baru cong-cong datang. Nah ini tuh. Ada rencana lain yang akan apa yang Pak Azhar upayakan kira-kira? Itulah Pak Nom. Kadang-kadang terpenengnya di situ, tapi menurut pemikiran saya Pak Nom, kalau dengan sedikit ditampak sudah atau di perlakuan komitmen sudah dijalankan Mbak juga ini, saya pikir memang saya harus membuat supaya anak itu sadar gitu ya, bagaimana mereka butuh ilmu dengan baik ilmu di kelas atau di lapangan ya kan? Caranya kalau ini selama ini mungkin kekurangan saya juga Pak. Di dalam penyampaian materi itu saya banyak berceramah. Mungkin kira-kira kalau kita kasih mereka tontonan video gitu. Kita kasih tontonan video bagaimana orang memanen pohon di berbagai lokasi ya kan, atau bagaimana dia membuat taki gerabah, taki balas, sehingga kan kita sadar juga kan tidak semua anak itu yang bisa memahami melalui kata-kata ya. Kadang dia ketika dia melihat, nah ini nih makanya dengan kayaknya nih Pak Nom, dengan saya membuat atau menampilkan video penerbangan
saya yakin ya anak-anak ini akan ada peningkatan untuk tingkat kehadirannya di lapangan. Di lapangan Pak ya. Jadi salah satu alternatif yang akan Bapak lakukan adalah merubah metode pembelajaran. Iya, dari itu. konvensional ceramah menuju pembelajaran yang IT. Iya, Kapan kemana rencana Bapak lakukan rencana? ya. Nah inilah makanya saya kemarin tuh nelpon Pak Ano. Saya bingungnya di situ. Tapi setelah kita ketemu begini, rasanya mulai besok nanti malam saya akan buat video. Atau kalau saya belum sempat, saya akan coba searching lah nih di YouTube kan. Saya pikir tuh di YouTube banyak gitu Pak Ano. Saya akan searching di YouTube, saya akan download dan minimal saya akan ambil linknya ya kan. Nanti besok di pembelajaran di kelas akan saya tampilkan nih Pak Ano. Saya akan tampilkan nih. Kalau perlu ini info itu saya booking di sekolah dari pagi dulu kan supaya ketika jam saya ya kan nggak terpakai sama guru lain karena kita udah booking dari pagi ya. Mungkin saya pikir itu nih Pak Ano. Luar biasa langkah yang akan Bapak ambil. Saya penasaran dengan hasilnya. Ya pembelajaran kan kebiasaan kita gini Pak Ano ya 30-70 tadi ya kan. Berarti kalau besok saya berhasil melakukan perubahan media pembelajaran dengan seperti itu, ini target saya nih Pak Ano. Itu pertemuan selanjutnya saya akan langsung ngajak mereka praktek nih. Saya akan ngajak mereka praktek, saya akan tengok bagaimana responnya gitu. Bagaimana responnya? Apakah anak ini masih berleha-leha atau tidak? Ini nih Pak Ano. Gitu Pak ya. Iya. Insya Allah saya penasaran dengan hasilnya. Saya tunggu nanti apakah metode yang Bapak lakukan ini bisa menjadi solusi terbaik untuk kelas Bapak. Siap. Wah, saya ya. semangat ini. Oke. Kapan kita jumpa Pak kira-kira? Aduh. Pokoknya gini Pak Ano. Ketika saya sudah menemukan clue ya, ada perubahan ini, saya akan telepon Pak Ano langsung. Siap. Saya akan laporkan, Pak Ano terima kasih nih. Anak-anak kita nih udah semakin baik ini. Saya akan tetap kasih tahu Pak Ano. Baik Pak. Gimana perasaan Bapak dengan diskusi kita ini? Alhamdulillah Pak Ano, terima kasih waktunya. Sama-sama Pak. Karena dengan ketersediaan waktu yang Pak Ano memberikan sama saya menjadi plong gitu ya kan. Malah saya menjadi tertantang ini. Gimana sih kok bisa begini? Oh mungkin saya yang kurang selama ini dalam ini. Nah akhirnya dengan berdiskusi dengan Pak Ano, saya merasa tertantang dan terpicu. Jadi mudah-mudahan Pak Ano dengan adanya ini kita tentunya sebagai pendidik Pak Ano supaya meningkatkanlah minat belajar anak. Iya betul Pak. Terus Pak Ano, ya. Jadi ya gimana lah, tengok hasilnya lah besok nih. Kita Tapi lihat saya yakin hasilnya, nih Pak. Pak Ano, saya yakin nih Pak Ano, menengok dengan gaya-gaya anak saya nih, saya yakin nih pasti akan ada peningkatan. Amin. Kita doakan bersama. Saya doakan bersama Pak. Amin. Bapak sukses semua untuk Bapak selalu. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Oke, saya bilang terima kasih Pak Ano. Wah, terima kasih nih Pak Ano atas waktunya. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan Pak Ano tidak pernah bosan. Insya Allah. Sebagai teman untuk saling mengingatkan kepada saya. Mudah-mudahan dengan adanya kepedulian sama kita ini Pak Ano, kita meningkat. Tentunya kita siap untuk menghasilkan generasi yang berprestasi. Amin. Insya Allah. Terima kasih Pak Ano Senang ya. berdiskusi dengan Pak Azhar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Saiman. Jumpa lagi kita Pak Ano Jumpa lagi Pak Saiman. Ya. Jadi Pak Ano, saya sini membahas bagaimana yang beberapa program kemarin itu. Jadi sudah dapat mati video yang Pak Ano berikan, coaching Pak Ano dengan Pak Ano itu. Jadi kita ini saya ceritakan itu gimana tentang proses yang telah Pak Ano lakukan itu. Proses apa Pak ya? Coaching ya Pak. Coaching yang dengan Pak Azhar insya Allah berjalan lancar. Ya, satu pihak sebagai kunci dan coachnya kami merasa apa Pak ya, ada kedekatan sehingga proses coachingnya insya Allah Pak
berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Beliau juga menemukan solusi. Ya, jadi seperti hanya air mengalir Pak sampai ke muara. Nah, di situ terkumpullah sebuah solusi terbaiknya. Insya Allah menemukan dia. Ini sini jadi bagaimana Bapak menilai perkembangan dalam kompetisi tersebut? Ini tadi Bapak kompetisi dalam kucing tadi ada kompetisi Present Pak ya. Iya kan kemarin juga untuk present ya Pak. Iya. Untuk kompetensi present kami merasa ya kalau sudah ada peningkatan lah Pak ya. Karena memang ada minimnya gangguan-gangguan Pak yang kami hadapi selama proses coaching tadi itu. Nah, biasanya ada gangguan dari kiri kanan ini insya Allah minim. Jadi kami bisa apa Pak ya, bisa paling tidak ya 80% lah memberikan perhatian penuh kami, kehadiran penuh kami untuk uji 80 sampai 90% lah Pak ya. Ini tadi ini boleh saya berbagi hasil pengamatan tadi Pak ya? Iya Pak, silakan Pak. Jadi setelah yang apa saya amati dari coaching Pak Anam dengan Pak Azhar tadi, ini saya lihat sudah sangat bagus nih Pak Anam ya. Alhamdulillah. Sangat bagus. Ini luar Alhamdulillah. biasa coaching ini hingga mudah-mudahan ini dapat memunculkan harapan daripada coaching Pak Azhar tadi. Apa yang telah dilakukan hingga tujuan yang dapat dengan baik. Amin, insya Allah. Ini bagaimana nih? Ini kira-kira Pak Anam nih, apakah ada peningkatan dari sebelumnya dengan sudah melakukan coaching nih? Kalau dikirakan angka antara 1 sampai 10 itu untuk sisi mana nih Pak Anam? Ya, kalau untuk perubahan Pak ya, ya kami ini percaya diri di kami juga. Percaya diri kami ini berada di range 8 dan 9 lah. Biasa ini ya. Dari sebelumnya berapa? Dari sebelumnya kira berapa tuh? Kalau sebelumnya mungkin kami ya berada di range ya 5 sampai 6 lah Pak ya. Luar biasa. Sekarang ini mencoba kami ini untuk fokus lebih meningkatkan dari kehadirannya. Ya percaya diri Pak. 8 sampai 9 ya Pak. Gimana Pak Anam bisa menilai demikian Pak Anam? Ya Pak. Bagaimana bisa menilai demikian apa yang muncul ya? Strategi saya Pak itu sudah saya terapkan ya Pak ya. Nah, strategi saya diantaranya saya mencoba untuk fokus kepada beliau, artinya fokus Pak. Pandangan mata saya itu kepada beliau. Nah, pandangan saya itu kepada beliau. Saya mencoba untuk mengapa namanya Pak ya, gangguan kiri kanan itu saya kesampingkan dulu lah. Saya fokus kepada beliau, mencoba menghadirkan hati saya itu kepada beliau tadi. Gitu Pak. Ya, itu sangat baik dari Pak Anam ya, coaching tersebut. Kemudian ini harapan saya nih satu profesor. Iya, bagaimana Pak? Itu kan perlu semua itu kan harus tingkatkan tetap. Ya. Gitu. Dan mungkin kita berjalan datar itu aja. Ya, betul, Pak. Ada peningkatan. Itu sesuatu itu ada peningkatan. Ya, saya pun menginginkan range saya Pak berada di atas 10 sebenarnya. Iya, 10 itu masih ada kekurangan 1 poin lagi kan Pak. Ya, kalau saya merasa tadi kan, ya walaupun pandangan saya penuh, tapi kadang-kadang saya ada nengok ke bawah Pak. Iya, iya. Ya, terkadang-kadang ada saya nengok ke bawah, makanya saya belum berani di range 10. Ketika saya sudah 100% melihat coach terus itu mungkin saya berani mengatakan saya range 10 Pak. Nah, itu Pak yang ingin saya tingkatkan. Kemudian ya kompetisi-kompetisi yang lain Pak ya, ya mungkin untuk pertemuan yang akan datang seandainya Bapak berkenan, saya ingin merubah kompetensi saya untuk meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Nah itu Pak. Baik, Pak Anam, dari ini tadi Pak Anam punya langkah ke depannya mungkin akan melakukan lagi mungkin melakukan pertanyaan yang lebih lagi deh. Itu ini sangat luar biasa mengingatkan karena kita sebagai manusia biasa tidak pernah ada yang sempurna kan ya. Betul Pak. Namun kita bersama-sama untuk berbuat untuk lebih baik. Ya. Insya Allah tetap semangat. Ini luar biasa dari apa yang dilakukan. Ini saya sudah kalau saya apakan ini presentasi Pak Anam lakukan ini udah 99% ya Pak Anam. Jadi tadi bisa saya sampaikan 100% tak gitu ya aja. Itu ada kekurangan sedikit. Nah, ini terus tingkatkan Pak Anam ya. Nah, ini supaya kita dapat berbagi juga pada yang lain.
Baik, Jadi, insyaallah. kompetensi yang luar biasa Pak Anam ini juga dikembangkan sama yang lain Pak Anam ya. Ya. Mungkin ketika selain Pak Azhar mungkin karena Pak Azhar mungkin karena awal mungkin dapat memberikan coach yang baik. Nah, dengan yang lain juga kita bisa menjadi coach yang terbaik bagi yang lain, bukan hanya Pak Azhar. Ini enggak. Apabila dia berkenankan Pak. Ya, mudah-mudahan. Ini kalau udah kompetisi luar biasa, tidak yang tidak berkenan. Pasti semua berkenan, berharap Pak Anam dapat sebagai coach yang luar biasa. Amin. Gitu Pak Anam ya. Mungkin Pak Anam. Pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih banyak Pak. Insyaallah. Siap. Bila saya nanti datang lagi siapkan kopinya. Senang berdiskusi dengan Bapak insyaallah.